Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Nah, anak-anak, firman Tuhan pada saat ini mengajak kepada kita untuk tidak takut. Kenapa? Karena Tuhan akan selalu menjaga dan melindungi kita dalam setiap langkah kehidupan kita. Nah, demikianlah firman Tuhan hari ini. Amin. Ya, sebelum kita belajar, anak-anak, mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur hari ini karena Tuhan masih memelihara kami sampai saat ini. Saat ini ya Tuhan Yesus, kami akan belajar. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami mulai dari awal pembelajaran kami sampai dengan akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini Ibu akan mengulang kembali materi kita dari semester 2, yaitu materi IPS. Nah, yang pertama di sini Ibu akan membahas tentang dampak buruk interaksi manusia dengan alam. Apa dampaknya? Anak-anak, di sini interaksi manusia dengan alam dapat memberikan dampak buruk untuk alam. Ketika manusia tidak mengolah alam dengan bijaksana. Misalnya, manusia membuang sampah sembarangan, maka bencana banjir sewaktu-waktu bisa terjadi. Kemudian, ketika manusia melakukan penebangan hutan secara liar, bencana longsor akan mengancam. Nah, itu tentang dampak buruk interaksi manusia dengan alam. Nah, selanjutnya Ibu akan membahas materi kita, yaitu tentang latar belakang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Nah, latar belakang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia itu yang pertama, yaitu kedatangan bangsa Barat dikarenakan jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan bangsa Turki pada tahun 1453. Nah, hal ini menyebabkan bangsa Eropa mengalami kesulitan mendapatkan rempah-rempah. Pada saat yang bersamaan, bangsa Eropa mendapat kabar bahwa di Nusantara memiliki rempah-rempah yang melimpah. Oleh sebab itu, bangsa Eropa pergi ke Nusantara dengan tujuan yang pertama untuk memperoleh rempah-rempah seperti lada, kopi, cengkeh, dan lain-lain. Yang kedua adalah melakukan 3G. Nah, 3G ini yaitu gold, glory, dan bangsa Eropa apa saja yang akan datang ke Indonesia. Nah, di sini bangsa Eropa yang datang ke Indonesia yaitu yang pertama Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Nah, itulah yang melatar belakangi kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Kemudian anak-anak, Ibu akan melanjutkan membahas materi kita tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, di sini Ibu akan membahas tentang isi proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945,
atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Anak-anak, Ibu akan membahas materi kita selanjutnya, yaitu tentang perumusan Pancasila sehingga disahkannya menjadi dasar negara. Nah, perumusan Pancasila hingga dijadikannya jadi dasar negara yaitu perumusan Pancasila dimulai saat sidang BPUPKI. Nah, pada saat itu ada 3 tokoh bangsa yang menyampaikan gagasannya mengenai perumusan dasar negara. Ketiga tokoh tersebut adalah Muhammad Yamin yang berpidato pada tanggal 29 Mei 1945. Tokoh yang kedua adalah Suepomo yang berpidato pada tanggal 31 Mei 1945. Dan yang tokoh yang ketiga adalah Insinyur Soekarno yang berpidato pada tanggal 1 Juni 1945. Anak-anak, selanjutnya Ibu akan membahas tentang usaha ekonomi berdasarkan pengolahannya. Nah, usaha ekonomi berdasarkan pengolahannya ini dibagi menjadi 2, yaitu usaha ekonomi yang dikelola sendiri dan usaha ekonomi yang dikelola secara berkelompok. Nah, di sini Ibu akan membahas satu per satu. Nah, yang pertama Ibu akan membahas tentang usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Nah, di sini ada beberapa usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Yang pertama adalah usaha pertanian. Nah, kita tahu bahwa sebagian besar penduduk Indonesia adalah pekerjaannya sebagai petani. Nah, jadi sebagian besar usaha pertanian dikelola secara perorangan. Nah, usaha ini memiliki modal terbatas. Kemudian, lahan yang digarap petani biasanya juga terbatas. Lahan persawahan dan tegalan. Namun ada juga usaha pertanian yang dilakukan secara besar-besaran. Kemudian usaha ekonomi yang dikelola sendiri yang kedua yaitu usaha perdagangan. Nah, usaha perdagangan secara perorangan biasanya berskala kecil dan sedang. Nah, contoh usaha perdagangan yaitu antara lain pedagang asongan, pedagang kaki lima, pedagang keliling, kemudian pedagang di pasar dan lain-lainnya. Nah, yang selanjutnya usaha ekonomi yang dikelola sendiri yaitu usaha jasa. Nah, secara umum banyak jasa yang dikelola secara perorangan. Nah, contohnya adalah usaha salon, fotokopi, bengkel, potong rambut, dan guru dan dokter. Itu adalah contoh usaha yang di bidang jasa. Nah, selanjutnya usaha ekonomi yang dikelola sendiri yaitu industri kecil. Nah, sektor industri yang dikelola perorangan merupakan industri rumahan. Contohnya industri rumahan antara lain usaha kerajinan tangan berupa pembuatan keramik. Nah, itulah usaha-usaha yang dikelola sendiri. Kemudian selanjutnya usaha ekonomi yang dikelola secara berkelompok. Usaha ekonomi yang dikelola secara berkelompok adalah usaha yang dijalankan secara bersama-sama, baik dalam hal modal, pengolahan maupun dalam hal bagi hasil. Nah, contoh usaha ekonomi yang dikelola secara berkelompok di sini ada di sini Ibu akan menjelaskan ada 6. Yang pertama, firma. Nah, firma adalah perusahaan yang didirikan oleh sedikitnya 2 orang. Nah, biasanya pendiri firma adalah orang-orang yang sudah saling kenal. Kemudian
anggota firma mempunyai hak untuk bertindak atas nama firma. Nah, resikonya di sini adalah tindakan anggota firma ditanggung bersama. Kemudian, usaha ekonomi yang dikelola secara berkelompok selanjutnya adalah CV. Nah, CV ini adalah perusahaan yang didirikan oleh satu orang pengusaha atau lebih dengan modal dari pengusaha itu dan dari beberapa penanaman modal. Nah, usaha ekonomi yang dikelola secara berkelompok selanjutnya adalah PT atau perseroan terbatas. Nah, PT atau perseroan terbatas adalah perusahaan yang modalnya diperoleh dari penjualan saham. Nah, saham adalah surat berharga sebagai tanda keikutsertaan penanaman modal dalam perusahaan. Nah, setiap saham memiliki nilai nominal. Usaha ekonomi yang dikelola secara berkelompok selanjutnya adalah BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. Nah, BUMN atau Badan Usaha Milik Negara adalah perusahaan yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara. Nah, ada 3 bentuk perusahaan negara, yaitu perusahaan jawatan, perusahaan umum, dan perusahaan perseroan. Nah, selanjutnya usaha ekonomi yang dikelola secara berkelompok adalah perusahaan daerah. Perusahaan daerah adalah perusahaan yang modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Nah, yang terakhir adalah koperasi. Koperasi adalah usaha bersama dalam bidang ekonomi kerjasama. Dalam koperasi berdasarkan prinsip saling membutuhkan dan kesamaan kebutuhan anggotanya. Nah, di Indonesia ada 5 bentuk koperasi, yaitu koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam, koperasi produksi, koperasi jasa, dan koperasi serba usaha. Demikianlah pengulangan materi kita hari ini. Selamat mempersiapkan UAS. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.